Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jidan Muhammad Herman dari kelas 12 3 MIPA, absen 36, akan mempresentasikan tentang good governance atau pemerintahan yang baik. Di sini saya akan mempresentasikan yang pertama pengertian, yang kedua prinsip, yang ketiga penerapan, dan yang terakhir contohnya. Baik, yang pertama pengertian. Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politikan framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Yang kedua, prinsip. Ada 9 prinsip. Yang pertama, partisipasi masyarakat. Yang kedua, tegaknya supremasi hukum. Yang ketiga, transparansi. Yang keempat, peduli pada stakeholder atau dunia usaha. Yang kelima, berorientasi pada konsensus. Yang keenam, kesetaraan. Yang ketujuh, efektivitas dan efisiensi. Yang kedelapan, akuntabilitas. Dan yang terakhir, visi strategis. Lalu yang ketiga, penerapan. Good governance di Indonesia sendiri mulai benar-benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era reformasi, yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih, sehingga good governance merupakan salah satu alat reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. Akan tetapi, jika dilihat dari perkembangan reformasi yang sudah berjalan selama 12 tahun ini, penerapan good governance di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya, sesuai dengan cita-cita reformasi sebelumnya. Masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua produk utama good governance. Akan tetapi, hal tersebut tidak berarti gagal untuk diterapkan. Banyak upaya yang dilakukan pemerintah dalam menciptakan iklim good governance yang baik. Di antaranya ialah mulai diupayakan transparansi informasi terhadap publik mengenai APBN, sehingga memudahkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menciptakan kebijakan dan dalam proses pengawasan pengelolaan APBN dan BUMN. Oleh karena itu, hal tersebut dapat terus menjadi acuan terhadap akuntabilitas manajerial dari sektor politik tersebut agar kelak lebih baik dan kredibel ke depannya. Undang-undang, peraturan, dan lembaga-lembaga penunjang pelaksanaan good governance pun banyak yang dibentuk. Hal ini sangatlah berbeda jika dibandingkan dengan sektor publik pada era Orde Lama yang banyak dipolitisir pengelolaannya. Dan juga pada era Orde Baru di mana sektor politik ditempatkan sebagai agent of development bukannya sebagai entitas bisnis, sehingga masih kental dengan rezim yang sangat menghambat terhadap pemerintahan berbasis good governance. Diterapkannya good governance di Indonesia tidak hanya membawa dampak positif dalam sistem pemerintahan saja, akan tetapi hal tersebut mampu membawa dampak positif terhadap badan usaha non-pemerintah, yaitu dengan lahirnya good corporate governance. Dengan landasan yang kuat, diharapkan akan membawa bangsa Indonesia ke dalam suatu pemerintahan yang bersih dan amanah. Kemudian contohnya, menurut saya, pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima di seluruh masyarakat. Contoh negara yang sudah menerapkan pemerintahan yang baik adalah Selandia Baru. Selandia Baru menempati peringkat kedua dalam hal kualitas pemerintahan selama 2 tahun berturut-turut. Negara ini juga mampu mencetak nilai yang baik pada indeks penilaian pasar, kebebasan berpendapat, hingga hubungan masyarakat. Sekian dan terima kasih.